Kenapa nih hobinya kok di interior nih Om Hadi nih? Iya, kalau dibilang interior sih karena gini ya, eee, ya gue termasuk orang yang mungkin akan modif mobil ya, atau sesuatu yang memang gue pakai gitu ya, yang memang secara langsung dirasakan dan gue bisa berasa bedanya gitu, ya kan. Jadi kalau kita bicara mobil itu sendiri, kan dia ada eksterior sama interior ya, gitu ya. Nah, mungkin banyak orang arah modifnya ke yang eksterior nih gitu. Mhm. Ya misalnya ganti velg, Ganti ya kan? velg, betul. Ganti velg terus mungkin apa ya? Body kit gitu. Body Ya kan kit, body kitnya bahkan sampai dibikin sampai seceper-cepernya segala macam gitu ya, karbon. ditempel-tempel ya karbon segala macam gitu. Ya buat gue nggak masalah, itu salah satu aliran modif juga lah ya gitu Iya, ya. betul. Dan gue juga bukan orang modifikasi banget sih, enggak gitu. Ya cuman gue sih ngerasa kalau misalkan sesuatu yang gue rasakan secara langsung, itu gue worth it aja ngeluarin uang gitu, ya kan. Mhm. Misal seperti apa namanya interior ya, tadi ya ditanyakan, itu misalnya karpet gitu. Gue biasanya tuh ketika gue beli mobil, gue lihat ada karpetnya apa enggak pertama. Atau kalau misalkan memang ada karpetnya tapi udah kurang bagus, udah kotor segala macam, itu gue ganti yang enak. Karena biar bagaimanapun ketika lo masuk mobil, itu kaki lo itu bersentuhan tuh sama karpet gitu, ya Oh, iya kan? iya Yang iya iya. ngerasa kaki lo tuh nyaman gitu, ya kan? Apalagi gue termasuk orang yang kalau misalkan pakai mobil nih, terus gue pakainya sendal gitu kan, tuh biasanya tuh kaki kanannya tuh gue lepas sendalnya gitu. Biar pilih dapat gitu ya Om ya? Iya, karena gini, karena gue takut keselimpet doang gitu. Jadi ketika dari gas ke apa namanya ke Keren. rem gitu Mhm. ya, kalau gue pakai sendal jepit segala macem, itu ya bisa aja gitu kan kesangkut, misalnya kita Mhm. lagi pengen ngerem, ya kalau ngeremnya masih agak jauh masih aman gitu ya, kesangkut pun masih bisa kita copot lagi. Tapi kalau pas lagi mendadak, nah itu kan kurang ya gitu ya, karena Mhm. posisinya kan alas kaki itu nggak melekat di kaki banget gitu kalau yang sendal gitu kan. Jadi biasanya gue lepas tuh kaki kanan gitu, karena ini dengan case-nya mobil Matic ya gitu ya. Kalau apa namanya mobil kopling ya udah pasti yang kalau mobil kopling biasanya di kirinya gue masih tetap pakai tuh, karena memang kaki kiri nggak Ya, pindah-pindah nggak gitu. pindah-pindah. Iya, Nggak benar-benar. pindah-pindah, paling cuma nginjek aja gitu ya. Itu jadi ketika gue pakai sendal, itu sendalnya gue lepas dan berarti kaki gue akan nyentuh karpet gitu, ya kan. Nah maka karpet yang enak diinjek itu jadi menentukan juga feel kita berkendara kalau buat gue gitu. Mhm. Kecuali gue pakai sepatu, nah kalau pakai sepatu nggak gue lepas sepatunya gitu. Iya Ya iya. karena memang dia udah melekat dan nggak akan apa namanya keselimpet juga gitu. Terus yang kedua biasanya itu gue akan ke head unit gitu. Head unit nggak sampai ke audio-audionya sih, kalau memang audionya sudah lumayan. Karena gue bukan termasuk yang penggila audio banget gitu ya. Adalah aliran lagi gitu kan yang memang dia bisa banget bedain ini audionya biasa aja, ini audionya kurang, ini audionya cakep gitu. Ya kalau gue mungkin Radio Horek Om. horek ya, ya lagi ngetren gitu di horek ya. Apa itu sih, jadi kalau yang sebatas kayak audio bisa bilang jelek atau bagus gitu ya kan, itu kalau misalkan jelek banget juga pasti gue beresin gitu. Tapi Mhm. kalau misalkan udah masuk standar minimum gue, ya udah gue nikmatin aja gitu. Oke. Tapi memang fitur-fitur lain yang gue butuhin, ya namanya kebutuhan itu kayaknya menyesuaikan zaman ya. Kalau Mhm. dulu gue nggak ngerasa butuh, pakai HP aja cukup gitu loh. Tapi kalau sekarang kadang gue kalau di perjalanan itu lagi macet, itu kalau gue sambil nonton YouTube gitu kan, ya meskipun nggak gue pantengin mata gue sefull fullnya gitu kan ngelihat YouTube, ngelihat apa namanya nonton, tapi suaranya juga sudah menghibur gitu ya kan, bisa sambil ngaji juga gitu kan, bisa sambil dengerin materi-materi yang bagus, ilmu-ilmu, dengerin Mhm. review-review mobil gitu kan. Nah itu yang gue suka, makanya gue kayaknya bakalan gue ganti nih gitu. Selain itu ya kayak setir, terus mungkin fitur-fitur lain yang memang sifatnya langsung dirasakan sama kita, dan ketika kita berada di mobil itu tuh ya kita tuh bisa manfaatin semua gitu. Mhm. Ya itu sih kenapa gue akan upgrade tanda kutip ya, upgrade mungkin kalau kalau modif bahasanya kesannya kayak gimana gitu ya. Mungkin lebih ke upgrade kali ya Oh gitu. gitu. Cuman kan gini Om ya, itu biasanya kan kalau kita pasang head unit,
Kalau dibanding sama audio aslinya, itu kan lebih bagus audio aslinya tuh. Kalau kita pasang head unit, kadang-kadang suka suara juga suka ikut berubah juga tuh, malah lebih lebih downgrade dibanding sebelumnya. Nah ini kalau dibilang kualitasnya Androidnya kayak gimana tuh? Jadi Android yang gue tahu ya, ini gue tahu aja gitu, karena gue juga bukan ahlinya head unit gitu ya. Apa namanya, rata-rata yang masuk ke Indonesia head unit Android itu kan Cina punya ya semua gitu, ya kan. Bentuknya sama rata-rata, dimensinya sama. Jadi kalau lo mau ambil kayak brand yang kayak Nakamichi, kemudian MTech gitu ya, terus apa lagi ya, mungkin Orca kali ya, gitu ya, Orca gitu ya. Itu sebenarnya Cina semua gitu, ya. Dan dimensinya kalau mau diplukin ke sini itu ada yang sama gitu, sama aja gitu di situ. Nah, tapi memang kalau yang dibilang ada harga ada rupa itu benar juga gitu, ya. Karena gua ganti head unit yang memang Android gitu ya, tapi memang agak mahal waktu itu buat mobil gue yang lain. Itu suaranya bagus juga gitu, dan bahkan lebih bagus daripada head unit yang bawaannya gitu ya. Jadi gue sih kurang tahu kenapa gitu ya, tapi kalau menurut orang audio itu meskipun bentuknya sama gitu kan, meskipun bentuk apa namanya, head unitnya sama, dimensinya sama, dari luar kelihatan sama gitu ya, tapi komponen dalamnya ada yang beda gitu. Sama kayak audio aja, lo misalnya ada audio nih, bentuknya sama kan, bulat berapa in kan kayak gitu, tapi kan kualitas suara yang dikeluarin bisa beda gitu ya kan. Jadi itu karena ada komponen dalamnya gitu ya, yang gue nggak tahu namanya apa sih gitu ya, yang entah itu kayak kapasitornya atau apa gitu ya. Bahkan kalau prosesor masih bisa kita bedain ya dari spek gitu ya, karena nanti ada Android yang harganya cuman 1 juta, ada di bawah 1 juta pun ada gitu. Ada ya? Ada yang range-nya 2 juta sampai ke 3 juta ada gitu ya, yang range-nya sampai di atas 10 juta pun ada. Gue pernah pakai yang Tesla. Nah, yang dulu bentuknya Tesla tuh yang 12 inch itu gue pernah pakai. Itu suaranya bagus. Tapi yang nyeksa itu adalah ketika kita nyalain mobil, itu kita harus nunggu loading booting dulu gitu. Dan itu gue nggak nyaman sih gitu ya, karena memang harusnya memang head unit itu terpisah dengan sistem pendingin ya, AC ya gitu ya. Apalagi waktu itu gue pernah head unitnya rusak. Jadi gue klaim garansi itu dengan kondisi gue jalan ke tempat garansinya, tokonya gitu ya, di sana dengan tanpa AC waktu itu. Jadi gue buka jendela karena memang waktu itu head unitnya mati gitu. Dan memang ketika kita pakai yang Tesla kayak gitu, itu ya berarti panel AC-nya tuh digantikan sama fungsi yang ada di dalam head unit Tesla itu gitu. Makanya ketika mobilnya gue jual, gue ganti mobil gitu kan, ya gue pasang lagi yang segini aja nih, yang 10 in gitu. 9 in, 10 in itu menurut gue udah paling oke lah untuk sekarang gitu. Karena dia tidak menghilangkan fungsi AC-nya gitu. Fungsi panel-panel fisik AC-nya tuh nggak hilang gitu. Berarti terlihat canggih juga, belum tentu sesuai kebutuhan juga tuh ya. Malah jadi nyusahin dong kayak gitu ya. Di case gue kayak gitu. Di case gue kayak gitu. Jadi kayaknya gue ke depan juga nggak akan pakai yang full digital kayak gitu ya. Maksudnya yang terkait ya kayak misalkan ini pada prakteknya aja ya Om ya. Ketika di jalan itu kita butuh naikin AC, nurunin AC gitu kan. Maksudnya naikin fan-nya lah dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya lebih nyaman pakai tombol fisik gitu. Ya kan? Iya juga sih ya. Nah, tombol fisik kan tinggal pilihan aja nih. Lo bukan mau sih yang ada itu yang kayak puter-puteran atau yang pencet kan gitu, ya kan? Ya mungkin yang pencet itu udah lebih advance lah dari yang puter-puter, ya kan? Yang fisik puter-puter gitu. Tapi menurut gue masih mending puter-puter gitu. Ya memang secara ini old school ya gitu ya. Tapi dibanding ada di digital, memang keren. Cuman kalau dia aksesnya satu-satunya itu di situ, itu bakalan nyusahin kalau head unitnya rusak gitu. Ya. Gue nggak tahu sih kalau misalkan dari bawaan mobilnya memang sudah seperti itu, ya mungkin head unitnya juga mereka udah tes ya, udah gampang rusak dan sebagainya gitu. Ada QC-nya berarti. Tapi kalau yang aftermarket, nah itu kan kita nggak tahu ya, namanya dia dibuat bukan oleh produsen yang mobilnya gitu kan.
apa namanya quality control dan sebagainya kan nggak tahu juga gitu ya. Jadi gue saranin sih buat lo pada yang mau upgrade head unit maksimal yang 9 atau 10 in aja gitu, jangan yang Tesla ya, terlihat apa namanya, terlihat keren tapi ada sesuatu yang dikorbankan juga. Dan fun fact-nya ketika kita Tesla pun itu tampilannya tetap segini. Yang itu, yang apa namanya, yang misalnya kita nonton YouTube ya, tetap segini juga. Jadi yang bagian sisanya tuh bawahnya ya buat panel-panel yang lain gitu, kayak buat pencetan AC dan sebagainya gitu. Jadi cuman terlihat apa ya? Cuman terlihat apa sih, keren aja gitu. Ya kan, tapi sebenarnya nggak ya ada sesuatu yang dikorbanin juga. Agak susah juga buat mencet-mencetnya kalau kita nggak sambil ngelihat kan susah ya gitu ya. Iya. Gitu. Ya, ini versinya Om Hadi nih ya. Tapi kalau versinya gue sendiri, nah head unit yang bawaan pabrik itu suaranya tuh lebih oke dibanding kita pasang Android yang dari Cina gitu ya. Tapi suaranya nggak begitu apa namanya, nggak begitu bagus gitu. Meskipun fitur-fiturnya itu lengkap. Nah, sama aja kita naruh handphone tapi di mobil gitu. Nah akhirnya alternatifnya gimana ya? Kemarin gue akhirnya pakai untuk mempertahankan suara yang bagus itu. Akhirnya pakai apa tuh namanya, tablet ya, pakai tablet. Nah kemudian tabletnya itu menggunakan suaranya langsung ditransfer menggunakan Bluetooth. Jadi secara suara itu aman dan fitur juga lengkap. Cuman ya gitu tampilannya agak nongol gitu. Ya kayak bener-bener bukan head unit, tapi bener-bener Android yang ditempelin gitu kan. Tapi secara fungsional ya hiburan di mobil ada, suara juga masih tetap aman kalau kita dengerin lagu. Ya menurut gue sih oke ya. Cuma kalau buat Om Hadi ini kayaknya harus lebih perfect ya. Bahkan frame-nya harus diganti. Tapi begini, ya gue setuju sebenarnya sih. Ya, basically sebenarnya setuju karena sebenarnya gini, pemain head unit itu kan kalau kita bisa sebutin brandnya tuh sering lah ya, lu dengar kayak yang Kenwood, Pioneer gitu kan, ya, Sony, GVC gitu kan. Itu memang pemainnya audio gitu dari dulu gitu. Jadi memang dia fokus di kualitas dari audionya itu sendiri gitu, ya kan. Ya, bener. Jadi gue pun Livina yang gue pakai ini gitu ya. Jadi apa namanya, FYI ya, gue angkat Livina ini di tahun 2022 kemarin, ya kan, di kilometer yang masih sangat rendah, cuman 31.000 ya, tahun 2014. Waduh, ya, rendah banget itu. Itu tapi asli tuh, asli, karena memang ada service recordnya dan memang kondisi dalemannya sama eksteriornya juga di eksteriornya ada kayak sobek di apa namanya, di bumper ya gitu ya. Tapi menurut gue ini sesuatu yang karena memang ya namanya di jalan ya gitu ya, mungkin nabrak ini nabrak itu gitu ya, ya sesuatu yang masih bisa dibenerin gitu. Cuman bagian dalamnya itu memang masih bersih ya, kondisi setirnya, kondisi bagian interior itu memang kayak mobil yang memang kilometernya masih segitu gitu. Oh, sinkron ya kan? Gitu jadi memang dari 2014 sampai 2022 itu kan 8 tahun ya. Kalau kilometernya masih 31.000 berarti dia 5.000 kilometer per tahun aja tuh nggak ada gitu. Ya kan? Jarang dipakai juga. Jarang, memang jarang dipakai gitu. Jadi itu gue ambil dengan harga yang sebenarnya rata-rata agak di atas harga rata-rata sih gitu ya. Cuman kalau gue prinsipnya gue ngambil mobil itu pengen nyari, ya gue tahu ini mobil nyaman gitu ya. Tapi gue juga nggak mau beli mobil yang apa namanya, memang harganya miring tapi kondisinya tuh kita nggak tahu gitu. Oh, jam terbangnya udah banyak. Jam terbangnya udah banyak. Jam terbang banyak tapi kalau kondisinya bagus karena memang dirawat terus, ya sebenarnya masih bisa ditolerir gitu. Cuman biasanya kalau jam terbangnya sudah sangat tinggi, kan kita nggak tahu juga kan, pasti penjual akan ngomong ini mobil dirawat gitu. Oh iya kan. Cuman kalau misalkan kilometernya masih sangat rendah, even dia nggak ngerawat pun itu kita masih bisa setelah itu kita yang rawat gitu, ya kan. Kayak gitu sih. Nah itu head unitnya awalnya itu Pioneer ya, Pioneer. Cuman Pioneer yang nggak ada layar, bukan ada layar ya, apa namanya, biasa di analog ya, analog. Suaranya bagus cuman karena gua pengen pasang kamera belakang, kamera mundur, sama apa namanya sekalian sama apa namanya sensor ya, sama sensor.
gue ganti yang ada layarnya gitu. Ya gue ganti yang ada layarnya, berarti touchscreen dong gitu ya. Ada layarnya touchscreen. Kalau nggak salah, tapi kecil. Waktu itu cuman 6,5 in kalau nggak salah ya. Nah tapi mereknya Pioneer juga. Dan itu lumayan mahal juga tak gitu. Jadi itu harganya gue beli second aja itu 2 jutaan gitu. Gue beli second aja tuh 2 juta berapa gitu, sama pasang 2,5 lah gitu. Jadi dari Pioneer ke Pioneer tuh gue ganti, dan sekarang masih gue pakai nih Pioneer gitu. Kualitas suaranya itu kalau gue ngelihatnya meningkat memang dari yang Pioneer yang analog yang bawaan sampai ke Pioneer yang sekarang nih, itu meningkat gitu. Nah cuman ya tadi ya, karena mobil gue satu lagi gue biasa pakai Android, gue ngerasa ada kebutuhan tambahan lain, gue pengen coba ganti yang Android biar kalau misalkan sehari-hari ya tadi ya gue lagi di kondisi macet, ada hiburan gue bisa nonton gitu kan. Bisa sih sebenarnya kalau misalkan kita sambungin Bluetooth terus kita nonton pakai HP aja, kita taruh di situ bisa juga sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang mikirnya kan kalau head unitnya gede jadi kayak mobil kekinian tuh ya gitu. Makanya nanti gue pengen minta tolong sama lo nih, gue pengen coba bagusin gitu, gue pasang Android biar nanti vibes-nya itu berubah gitu. Gitu. Di dalamnya itu kayak mobil lebih modern dari umurnya gitu. Jadi kayak serasa pakai mobil yang berbeda gitu Om ya? Ya gitu. Berbeda sih mungkin enggak ya, tapi lebih ke mobil yang sama tapi lebih modern gitu. Ya kan, karena di dalamnya ada head unit. Karena setahu gue sekarang perkembangannya head unit pun bawaan dari pabrik itu banyak dikasih sudah Android gitu. Jadi dari Fortuner terbaru aja tuh yang GR ya, GR. Itu bawaannya dari Toyota itu sudah operasional, OS itu udah Android gitu. Jadi memang arahnya kayaknya bakalan ke sana gitu. Cuman ya tadi Android kan ada yang murah, yang harganya cuma di bawah 1 juta, ada yang 1 juta lewat dikit, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta ke atas. Itu pengaruhnya di kualitas suara nanti keluaran gitu. Gue dibilangin sama tukang audio nih ya, bukan gue ahli audio ya, tapi dia ngasih tahu, saya berani jamin suaranya ini akan beda gitu. Dari yang harganya 1 jutaan sama harganya 5 jutaan, 7 jutaan, 8 jutaan itu beda. Terlepas dari memang prosesor dari Android-nya itu memang mungkin ada yang cuman quad core, nanti ada yang octa core lah gitu kan, ada yang RAM-nya berapa lah, ROM-nya berapa lah gitu. Tapi mungkin di prosesor dari audionya itu gitu. Ada ya, audio prosesor ada kan ya? Ada ya. Nah, itu yang mungkin bikin perbedaan harga dari sebuah Android. Nah, itu dia tuh ya. Jadi semua tergantung kebutuhan ya. Karena memang ini butuhnya kamera mundur ya. Cuma kalau misalkan butuhnya kayak gue nih, ya kamera mundur untuk mobil sekecil ini ya untuk apa juga, lagi pula lebih sering ngelihat ke spion ya itu gua gitu kan. Akhirnya yaudah nggak butuh kamera mundur, cukuplah pakai Android gitu aja lah gitu. Pakai Android pakai tab yang ditempel gitu.